Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menghitung sebuah kalimat matematis atau sebuah pernyataan di mana pernyataan itu memuat dua operasi aritmetik yang mempunyai satu level. Jadi levelnya sama. Nah, saya di sini mengambil kasus operasinya itu adalah operasi pembagian dan perkalian. Nanti bagaimana kita bisa menyelesaikan apabila dalam satu pernyataan itu memuat dua operasi yang berbeda dalam satu level. Di sini saya mengambil contoh sebuah pernyataan matematis, yaitu 54 dibagi 6 kali dalam kurung 2 plus 1 tutup kurung sama dengan nanti nilainya berapa. Terkadang kita sering memperdebatkan tentang mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu antara pembagian dan perkalian apabila itu adalah dalam satu pernyataan, misalkan seperti itu. Atau penjumlahan dan pengurangan itu ada dalam satu pernyataan, mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Nah, nanti di sini saya akan coba untuk melakukan perbandingan ya. Kalau kita salah mengerjakan operasinya, itu nanti hasilnya akan berbeda. Saya akan mengerjakan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan saya melakukan perhitungan dengan mendahulukan pembagiannya ini. Kemudian yang kedua, pendekatan yang kedua saya mengerjakan perkaliannya terlebih dahulu. Oke? Misalkan pendekatan pertama saya akan kerjakan pembagiannya dulu. Tapi kalau kita perhatikan ya dalam pemeringkatan operasi-operasi aritmetik itu yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu apabila di dalam satu pernyataan itu ada tanda kurung, maka tanda kurung itu harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian baru setelah itu kita mengerjakan perkalian atau pembagian. Baru setelah itu penjumlahan atau pengurangan. Itu adalah level-level operasi yang ada di aritmetik. Tapi permasalahannya adalah apabila di dalam satu pernyataan atau kalimat itu ada operasi yang levelnya sama. Nah, sama seperti ini. Oke? Ada pembagian dan perkalian. Tapi sekarang di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdasarkan perlevelan tadi itu kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi 2 ditambah 1 itu harus kita kerjakan dulu. Nah, di sini letak permasalahannya nanti. Di sini ada pembagian dan perkalian. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Nah, pendekatan pertama ini saya melakukan perhitungan operasi pembagian terlebih dahulu. Sehingga 54 saya bagi dulu dengan 6. Nanti hasilnya sama dengan 9 ya. 9 baru setelah itu saya kalikan dengan 3. Nah, hasilnya adalah 27. Kemudian pendekatan yang kedua, kurung saya kerjakan terlebih dahulu, baru setelah itu perkaliannya saya kerjakan, yaitu 6 kalikan 3. Oke, nah, perkaliannya saya kerjakan terlebih dahulu, menghasilkan angka 18. Baru setelah itu 54 saya bagi dengan 18 menghasilkan angka 3. Hasilnya 1 ya. Maka kalau kita mempunyai sebuah bentuk pernyataan atau kalimat seperti ini, kita hitung dengan pendekatan yang berbeda ternyata menghasilkan nilai yang berbeda, maka mana yang betul? 27 atau 3? Nah, kalau kita mempunyai kasus model seperti ini, yang perlu kita ingat bahwasanya ketika di dalam satu pernyataan atau kalimat matematik itu ada operasi aritmetika yang satu level lebih dari 1, maka kerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi yang sebelah kiri itu harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau kita mempunyai sebuah operasi aritmetik yang melibatkan perkalian atau pembagian, atau penjumlahan dan pengurangan, maka yang dikerjakan adalah operasi yang ada di sebelah kiri. Baru setelah itu kemudian kita lanjutkan operasi yang sebelah kanan. Oke ya.
Jadi yang sebelah kiri dan sebelah. Dengan aturan seperti ini, maka yang betul yang mana nilainya? 27 atau 3? Maka yang betul adalah kita mengerjakan pembagian terlebih dahulu, baru setelah itu kita mengerjakan perkaliannya. Kalau ini kan perkalian terlebih dahulu, baru kita bagikan. Maka yang betul adalah bernilai 27. Jadi 54 dibagi 6 kali 2 plus 1, kalau dalam kurung, nilainya yang benar adalah 27. Oke, secara jelas seperti ini. Kalau ingin ilustrasi yang benar bagaimana kita bisa menghitung sebuah operasi yang melibatkan lebih dari satu operasi yang ada pada satu level. Misalkan saya mempunyai A kali B dibagi C. A kali B dibagi C. Nah, itu perkalian dikerjakan dulu baru pembagiannya. Kemudian kalau ada A dibagi B kali C, maka pembagiannya dikerjakan dulu baru perkalian. Begitu juga dengan kalau dalam suatu pernyataan itu memuat penjumlahan dan pengurangan. A plus B dikurangi C. Maka kalau model seperti ini, maka penjumlahan dikerjakan dulu baru pengurangan. Atau kalau misalkan ada A min B plus C, maka ini pengurangannya dulu dikerjakan baru penjumlahan. Nah, itulah aturan-aturan di dalam operasi aritmetik yang melibatkan lebih dari satu operasi dalam satu level. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.